Halo teman-teman, perkenalkan nama saya David. Saya dari kelas B Ilmu Administrasi Negara. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ukuran kemencengan dan keruncingan kurva. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi ukuran kemencengan kurva. Kurva adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu data, dan nama lain dari ukuran kemencengan kurva ialah disebut dengan skewness. Kemudian rumus ukuran kemencengan kurva terdiri dari 3 rumus, yaitu yang pertama rumus Pearson, dan yang kedua yaitu rumus moment, dan yang ketiga yaitu rumus Bowley. Ukuran kemencengan dengan metode Pearson. Kemencengan atau kecondongan, koefisiensi kemencengan Pearson dengan rumus SK sama dengan 3 dikali X bar dikurang M median, atau dengan singkatan ME, kemudian dibagi dengan S. Sebelumnya saya akan menyebutkan keterangannya. SK itu ialah koefisiensi kemencengan Pearson, kemudian X bar adalah rata-rata, kemudian median disebut dengan ME, kemudian S adalah standar deviasi. SK sama dengan 0 dengan kurva memiliki bentuk simetris atau yang biasa disebut kurva seimbang. Kemudian SK sama dengan panah 0 ke arah kanan, kurva berbentuk menceng atau condong ke kanan atau biasa disebut dengan menceng positif. Kemudian SK condong ke kiri dan memiliki bentuk melenceng atau condong ke kiri, yaitu disebut menceng negatif. Contoh menghitung koefisiensi kemencengan Pearson dalam tabel terdiri dari kelas, yaitu 31 min 40, 41 min 50, 51 min 60, 61 min 70, 71 min 80, 81 min 90, 91 min 100. Kemudian frekuensinya terdiri dari 4, 3, 5, 18, 11, 7, 2 dengan jumlah 40. Masuk ke frekuensi kumulatifnya, yaitu 4, 7, 12, 20, 31, 38, 40. Dalam ukuran kemencengan ada 6 langkah untuk mencarinya, dan kita masuk ke langkah yang pertama, mencari XI, yaitu sama dengan 31 dari kelas ditambah dengan 40 dari kelas pertama dibagi 2 sama dengan 35,5, dan dilanjutkan seterusnya hingga didapat XI nya yaitu 35,5, 45,5, 55,5, 65,5, 75,5, 75,5, 85,5, 91,5. Dan untuk langkah yang kedua, untuk mencari F, frekuensi XI, yaitu sama dengan 4 dikali XI, yaitu dengan bilangan 35,5 sama dengan didapat hasilnya 142, dan itu dikali dengan seterusnya hingga didapat yang pertama 142, 136,5, 277,5, 524, 830,5, 598,5, yang terakhir 191, hingga dijumlahkan totalnya menjadi 2000
700. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencari U sama dengan XI dikurang X bar dibagi P sama dengan 35,5 dikurang 75,5 dibagi 10 hingga didapat U nya min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian masuk ke tahap 4 atau langkah 4 untuk mencari U kuadrat sama dengan dipangkatkan min 4 dalam kurung kuadrat sama dengan 16 dan seterusnya. Jadi didapat hasil dari U2 atau U kuadrat 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4. Kemudian masuk ke tahap 5 yaitu mencari frekuensi U nya sama dengan 4 dikali min 4 sama dengan min 16 dan dikali seterusnya hingga didapat hasil min 16, min 9, min 9, min 10, min 8, 0, 7, 4 dan totalnya berjumlah min 32. Langkah yang terakhir yaitu frekuensi U kuadratnya sama dengan 4 dikali 16 hingga didapat 64 dan dikali seterusnya hingga didapat hasilnya 64, 27, 20, 8, 0, 7, 8 ditotalkan 134. Oke, kita akan masuk ukuran keruncingan kurva. Pengertian dari ukuran keruncingan kurva adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Kemudian ukuran keruncingan kurva erat kaitannya dengan kurva normal. Kemudian nama lain dari ukuran keruncingan kurva disebut juga dengan kurtoris. Leptokurtik yaitu puncak relatif tinggi. Kemudian mesokurtik yaitu puncak kurva normal. Kemudian platikurtik yaitu puncak hampir mendatar. Dengan rumus alpha 4 sama dengan 1/n dikali 2 frekuensi dikali X dikurang X bar 4 kuadrat dibagi S4. Alpha 4 sama dengan condong ke kiri 3 sama dengan platikurtik. Alpha 4 sama dengan condong ke kanan 3 sama dengan leptokurtik. Kemudian yang terakhir alpha 4 sama dengan 3 sama dengan mesokurtik. Terima kasih.